Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau Maqalatu Al-Islamiyin, dan dengan syarah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab tentang sifatul ilmi, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata dalam kitab beliau tadi Maqalatul Islamiyin, wa aqarru anna lillahi subhanahu ilman. Para ulama salaf, ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah semua mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan, anzalahu bi ilmihi, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Surat An-Nisa 166. Demikian pula dalam firman-Nya yang lain surat Fatir 11, wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmihi. Ya, tidaklah perempuan itu hamil ataupun melahirkan kecuali dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sebagian kecil dari dalil tentang sifat ilmunya Allah. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Contoh misalnya dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di belakang mereka dan apa yang di depan mereka. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, dan masih banyak dalil yang lain seperti yang akan juga disampaikan dalam syarahnya. Intinya ahlu sunnah senantiasa menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah ta'ala, yusbitu ahlu sunnati wal jamaah lillahi ta'ala sifat al-ilmi. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah sifat ilmu.
sebagaimana sifat-sifat yang lain tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Meskipun makhluk juga punya apa? Ilmu. Allah yang menyatakan juga ya demikian, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Artinya manusia juga punya ilmu. Cuma ilmunya apa? Sedangkan ilmunya Allah luas. Kata-katanya sama, ilmu dan al-ilmu. Maka dalam menetapkan tidak harus adanya menyerupakan. Inilah pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah dengan ahlul kalam. Kalau mereka menetapkan sifat Allah dianggap menyerupakan. Itu pun mereka mencela-mencela. Kalau giliran sifat tangan, sifat wajah, sifat istiwa tinggi di atas langit, kalau ditetapkan mengharuskan menyerupakan dengan makhluk. Coba giliran ilmu. Kenapa kok tidak dikatakan demikian? Karena mereka namanya ahlul kalam. Yang cocok dengan akal diterima, nggak cocok ditolak atau ditakwilkan. Nggak konsisten. Ya, meskipun maling teriak maling. Sekarang kita yang dituduh apa tidak? Konsisten. Ya, sekali lagi nanti akan ada sedikit bantahan tambahan lagi. Intinya ahlus sunnah konsisten. Sebagaimana kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, ahlus sunnah ulama as-salaf sepakat menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentahrif atau mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikan. Waqad qarrara hadza al-Ismaili fi kitabi i'tiqad a'immati ahlil hadis. Dan Imam Abu Bakar al-Ismaili yang juga sudah pernah kita tunjukkan kepada antum di antara ulama mazhab Syafi'i yang tegar di atas akidah salaf. Ya, Imam Abu Bakar Ismail dalam kitabnya I'tiqad A'immati al-Hadis. Ini kitabnya. Ini sekedar mengulang saja li tadzkir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Kitab I'tiqad Ahli Sunnah atau I'tiqad A'immati Ahli al-Hadis yang beliau wafat tahun 371 Hijriah. Dari ulama mazhab Syafi'i. Kalau disarah di sini hanya dinukil sepotong saja. Mau kita bacakan agak lengkapnya dan sekaligus membantah statement Ustadz Ahlul Kalam yang lagi viral, yang menebarkan berbagai macam bentuk asyubuhat alaihi mayastahaqqu minallah. Maka kita katakan ucapannya penuh dengan racun, penuh dengan kedustaan. Di antaranya menuduh akidah seperti ini, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari sifat tangan, sifat wajah. Kalau menetapkan secara zahirnya itu hanyalah bid'ahnya Ibnu Taimiyah, nggak ada salafnya. Maka kita sudah bantah hari Senin kemarin, kita tambahkan, kita kuatkan lagi. Kita katakan secara global, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Dan sudah sering kita sampaikan di sini, bahkan dalam akidah Imam Syafi'i, kita sebutkan referensi-referensi dari ulama salaf Ahlussunnah, bahkan dari mazhab Syafi'i sendiri. Di antaranya dalam kitab ini. Sekali lagi, sebetulnya syubhat mereka sudah kita bantah berulang kali, cuma yang perlu diupdate. Karena syubhat terus bergentayangan. Dan ini juga harus semakin membuat kita terus semangat istiqomah belajar akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya di sini ini membantah statement mereka. Mana salafnya Ibnu Taimiyah yang menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, sifat mata? Ini salah satunya yang hidup di abad keempat Hijriah. Ini bukan karangan Ibnu Taimiyah yang menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, dan seterusnya. Kata Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala. Ini sekali lagi sudah kita baca dari Senin kemarin di kajian Aqidah Wasithiyah. Kata Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala, wa yataqiduna anna Allah ta'ala mad'u bi asmail husna mausufun bi sifatil lati sama wa wasafa biha nafsahu
wa wasafa biha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam ahli hadis meyakini Allah Ta'ala diseru dengan nama-namanya yang husna, disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh nabinya. Khalaqa Adam biyadih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Nggak ada kata-kata kalau menetapkan tangan berarti itu jism, anggota tubuh sama dengan manusia. Naudzubillah min dzalik ada. Ya, itu adalah kerewetan mereka. Ngeyel. Tidak sami'na wa saddaqna terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Rasulullah SAW. Dalilnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Bila i'tiqad kaifin, tanpa membagaimanakan sifat tangan bagi Allah. Wa annahu subhanahu wa ta'ala istawa 'alal arsy bila kaifin, dan Allah Subhanahu wa taala itu istawa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Sudah sering kita sampaikan di antara mana istawa, ala, wartafa. Itu yang paling masyhur. Tapi ada pula dari kalangan salaf yang mentafsirkan istaqarra. Dan ini yang didustakan oleh dai ahli kalam tersebut. Gak ada salaf mentafsirkan istawa dengan apa? Istaqarra. Kalau inti jahil, belajar. Baca kitab-kitab akidah seperti ini. Jangan belajar apa? Akidah filsafat. Di antara yang menyatakan makna istawa istaqarra, ini sudah kita kaji juga pada kajian hari Kamis dahulu, yaitu kitab Ta'wil Mukhtalifi Al-Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah yang wafat tahun 276 Hijriah. Abad keberapa? Ketiga Hijriah. Kalau dikatakan makna istawa itu istaqarra adalah bid'ahnya Ibnu Taimiyah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, sekali lagi kita katakan ini tuduhan yang dusta. Iyyakum wal kadzib. Kita bacakan. Ini sekali lagi bukunya Ta'wil Mukhtalifi Al-Hadis. Ini bukan karangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hanya mengikut saja apa yang diucapkan oleh as-salaf. Di antara mana istawa adalah istaqara, menetap, ya, istiqrar. Ini kita baca halamannya 511, kalau mau cetakannya taruh Ibnu Qayyim dari Ibnu Affan. Ini pembahasannya juga membantah dia juga tentang masalah Allah turun. Ya, qalu haditsun fi tashbih yukadzibul Quran wal ijma'. Ini buku yang sangat harus dibaca oleh sang dai ahli kalam yang suka membenturkan antara hadis dengan akal ataupun otaknya. Wah, ini nggak masuk akal, ini jisim dan sebagainya. Ini diantaranya kitab ini. Kalau ada hadis yang dikira itu bertolak belakang dengan akal atau dengan ayat atau dengan hadis yang lain, maka ini salah satu referensi yang membantah ahlul kalam tersebut. Kalau hadisun fi tasbih, kata mereka ahlul kalam, ada hadis yang di situ ada bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk yang didustakan. Kata mereka didustakan oleh Al-Quran dan ijma'. Padahal ijma' yang KW. Nah, kalau mereka berkata, rawaitum annallah tabaraka wa ta'ala yanzil ila sama'i dunya. Kalian wahai ahlus sunnah meriwayatkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Kalau menurut versi sang ahlul kalam, yang turun malaikat. Padahal konsekuensi ucapannya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditafsirkan yang turun adalah malaikat, lanjutan hadisnya, redaksi hadisnya berkata fayakul. Kalau versinya dia, malaikat berkata, hal min da'in fa astajibala. Apakah ada orang yang berdoa lalu aku kabulkan? Yang mengabulkan doa siapa? Malaikat. Kalau seperti ini menuduh malaikat apa? Naudzubillah min dzalik, menyuruh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asbun saja. Ya, sekali lagi kalau ditafsirkan itu malaikat, malaikat berbicara. Malaikat berkata, siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Sedangkan Allah yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da.
apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa. Kok ditakwilkan malaikat, lalu redaksi kalau diteruskan malaikat berkata, ya, au mustaghfir fa'aghfirlah, siapa yang memohonkan ampun, aku akan ampun. Apakah malaikat yang berkata demikian? Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian dibahas, dibantah syubhat ini oleh Imam Ibnu Qutaibah, sekali lagi yang hidup di abad ketiga Hijriah. Orang-orang itu berkata lagi, ahli bidah berkata, mempertentangkan hadis dengan ayat. Kalau dikatakan Allah turun, kata ahli bidah, lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah yang 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala khamsatin illa huwa sadisum wala adna min dzalik wala aktsar illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tidaklah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali Dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Kata-kata wa huwa ma'hum aina ma kan, ini syubhatnya mereka. Allah kan bersama apa? Manusia di mana saja mereka berada. Kok dikatakan turun sepertiga malam terakhir? Maka kata Imam Ibnu Qutaibah, ini ringkasnya, wa nahnu naqul fi qaulihi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Adapun ayat tadi kita katakan annahum mahum bil ilmi, bahwasannya mereka bersama Allah dengan ilmunya Allah. Ini bukan takwil, ini redaksi uslub bahasa Arab. Kalau dia paham bahasa Arab dan juga paham bahasa Indonesia juga, ya, seperti nanti akan dicontohkan. Kama taqulir rajul, ini bukan takwil, ini dohirnya makna ma'hum dengan ilmunya. Seperti kata beliau contohnya dalam bahasa yang lumrah lah. Kama taqulir rajul wajah tau ila baladin syasi'in wa wakal tahu bi amrin min umurika. Seperti contohnya misalnya ada bos, ya, perusahaan mengatakan kepada pegawainya, aku kirim engkau ke, misalnya dari Surabaya ke Jakarta, aku kirim engkau ke Jakarta. Wa wakaltu bi amrin umurika, ya, aku tugaskan engkau mengerjakan tugas-tugas ini. Ihdar at-taksir, hati-hati jangan menyimpang dari peraturan. Wal ighfal li syai', jangan melalaikan tugas. Mimma taqaddamtu fi ilaika, yang telah aku tugaskan engkau kepada tugas tersebut. Fa inni ma'aka, sesungguhnya aku bersama. Sang bos mengatakan apa? Sesungguhnya aku. Apakah orang yang mendengar, pegawai tersebut ketika mendengar sang bos mengatakan aku selalu bersamamu, apakah nempel terus kayak perangko begitu? Hah? Gak ada yang memahami seperti itu. Apa maksud ini maka? Coba antum pahami secara bahasa. Hah? Mengawasi. Apalagi pada saat sekarang ini ada apa? Iya, video call, ya, di video call tahu di mana tugas atau melencer dan seterusnya. Gak harus apa? Kata-kata maka. Ini sekali lagi ahlul kalam tidak paham bahasa seperti ini. Namun menuduh ahlus sunnah itu takwil, salah mentakwil. Ini kegagalan paham orang-orang tersebut. Turidu annahu la yakhfa alayya taksiruka au jidduka. Maksudnya bahwasanya sang bos itu selalu apa? Mengawas. Ini sudah masyhur, maklum. Seperti seorang suami ketika musafir atau safar atau tugas luar kota, dia mengatakan kepada istrinya, aku selalu bersamamu di mana saja aku berada. Apakah nempel terus? Tidak ada yang memahami seperti itu. Kelihatannya memang belum pernah romantis dia dengan apa? Istrinya nggak paham bahasa-bahasa, kata-kata bersama nggak harus apa? Nempel terus. Itu dohirnya seperti itu, bukan takwil. Sama dengan orang Arab mengatakan sirtu wal qamara ma'ana. Aku berjalan dan rembulan bersamaku. Sirtu wal qamara ma'ana. Dan rembulan bersama kita. Apakah rembulan nempel? Kecuali apa? Terang bulan beda lagi. Bulan di atas. Namun apa? Selalu bersama ketika di malam. Gak ada.
kata-kata bersama harus apa? Nempel. Berarti kalau kita katakan dia dengan cahayanya menerangi kita terus, bukan berarti takwil. Itu memang bahasa Arabnya seperti itu. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga demikian. Intinya kurang paham bahasa Arab, intinya demikian. Nah, baik. Kemudian Imam Ibnu Qutaibah mengatakan, wa kadzalika huwa bi kulli makan. Allah di mana-mana, yuradu la yakhfa li syai'. Maksudnya Allah tidak tersembunyi baginya sesuatu apa. Kalau dikatakan Allah di mana-mana bukan dengan zatnya, ilmunya. Fahuwa fiha bil ilmi. Ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Wa kaifa yasughu li ahadin an yaqul inna bi kulli makan alal hulul. Bagaimana dibenarkan kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana dengan zatnya sebagaimana akidah wahdatil wujud atau al-hululiyah. Sedangkan Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa arti istawa? Ai istaqarra. Nah ini dai ahlul kalam yang tidak tahu mana referensi Syekh Muhammad bin Utsaimin arti istawa istaqarra ini. Dari salafnya apa? Ibnu Taimiyah, salafnya Ibnu Utsaimin, dan salafnya Salafi Wahabi. Kita nggak asbun akidah kita di atas sebagaimana kata Ibnu Taimiyah sendiri. Al-i'tiqad laysa li wa laysa liman huwa akbaru minni. Akidah bukan karanganku, bukan karangan orang yang lebih senior dariku. Wa inna ma yukhadul i'tiqad min kitabillah au min sunnati Rasulillah au ajma' ali salaful ummah. Namun akidah, itu akidah Salafi Wahabi, intinya itu diambil dari qala Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan dengan ijma' salaf. Dan nanti akan kita bacakan ijma' tersebut. Ini diantara apa? Salaf yang mentafsirkan istawa dengan apa? Istaqarah. Ditambah lagi, ini yang abad ketiga Hijriah, Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Ada lagi kitab yang hari Senin kemarin sudah kita baca, namun ada yang ketinggalan juga permasalahan yang kita bahas sekarang, yang kata dai alil kalam nggak ada salah mentafsirkan istawa istaqarra menetapi. Kita katakan tadi, kalau jahil belajar bukan menghukumi. Di antaranya di sini, qala Abu Umar, yaitu Imam Ibnu Abdul Bar, dari ulama mazhab Maliki yang wafat tahun 462 Hijriah, abad kelima. Sedangkan Ibnu Taimiyah wafat tahun 728. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah, bahkan lebih jauh lagi Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau Syekh Utsaimin saja sama gurunya dai ahlil kalam dituduh mengkafirkan al-Azhariyin. Mungkin pernah sebagian antum mendengar ada tokoh dari Mesir sana yang mengatakan Syekh Muhammad bin Utsaimin itu mengkafirkan al-Azhariyin, orang-orang yang di Universitas apa? Al-Azhar Kairo. Kita katakan mana buktinya? Kata Rasul, alal mudda'i al-bayyinah. Bagi yang menuduh, tunjukkan buktinya. Di kitab mana? Di ceramah beliau yang mana beliau mengkafirkan al-Azhariyin? Alal mudda'i al-bayyinah. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkanlah bukti kalian kalau kalian benar. Mana Syekh Utsaimin mengkafir? Kalau gurunya seperti itu, apalagi kalau istilah bahasa Indonesianya apa? Guru dan murid itu. Taib ala kullin. Imam Ibnu Abdul Bar, dari ulama mazhab Malik yang hidup di abad 5 Hijriah. Beliau setelah membahas masalah hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun ke langit dunia. Kata para ulama sesuai dengan dohirnya tadi, yanzilu rabbuna, Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Tidak ditakwil-takwilkan sebagaimana ahli kalam tersebut. Kemudian kata beliau, wa fihi dalil ala anna Allah azza wa jalla fis sama. Di dalam hadis tadi terdapat dalil juga Allah fis sama, Allah di atas langit. Ini juga membantah ahlul kalam tadi yang juga menafikan Allah fis sama. Ini salafnya Syekh Muhammad bin Utsaimin, Ibnu Taimiyah, bahkan yang lebih dari ini sudah kita baca berulang kali.
Ya, kalau sang ahli kalam tadi tidak paham, silakan baca kitab Al-Ulu karangan Imam Dhahabi yang sudah kita bawakan dahulu, 2 jilid tebal dengan tahqiqnya, ya, lebih dari 1000 halaman. Silakan dibantai itu. Ratusan ucapan di situ dari ulama salah. Namun inilah sekali lagi kebenaran seperti matahari di siang bolong, terang benderang, semua orang bisa melihatnya kecuali yang buta mata. Terang benderang akidah salaf seperti ini. Namun sekali lagi, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati yang buta. Ini kata Imam Ibn Abdul Bar. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil Allah fi sama alal arsy, di atas arsy, min fauqi sabi samawat, ya, di atas langit yang ketujuh arsy tersebut, kama qalatil jamaah, sebagaimana ini dikatakan oleh jamaah salaf. Ini bukan pendapat pribadi beliau, namun ucapan salafus saleh. Tadi rujukannya coba dilihat kitab Al-Ulu karangan Imam Adz-Dzahabi yang bermadzhab Asy-Syafi'i, juga karangan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Isbat Sifatil Ululillah yang, ya, sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, wa huwa min hujjatihim 'alal Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ini juga bantahan kepada kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan innallaha azza wa jalla fi kulli makan. Allah di mana-mana, wa laysa 'alal arsy. Kelompok Mu'tazilah Jahmiyah menafikan Allah di atas al-arsy. Ini akidahnya Ahlul Kalam. Allah tidak di atas al-arsy. Kemudian beliau membawakan dalil dari ayat diantaranya tentang Allah istiwa di atas arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian kata qala Abu Umar. Ini jilid ketiga halaman 277 cetakan Ihya Turat Al-Arabi. Kata Abu Umar, al-istiwa al-istiqrar fil ulu. Allah bertempat di atas, istiqrar menempati di atas. Ini katanya tidak ada salafnya Ibnu Taimiyah, nggak ada salaf Ibnu Taimiyah yang mengatakan istiwa artinya apa? Istiqrar. Dan ini sekali lagi, ya, juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali dalam kitab yang alhamdulillah sudah kita khatamkan, Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, yang beliau hidup abad ke-5. Kata beliau di dalam kitab ini juga sebetulnya meringkas kitab tadi, ya, Ta'wil Mukhtalifil Hadis oleh Ibnu Qutaibah. Intinya beliau mengikrarkan sifat, ya, istiwa artinya istaqarra. Ya, kata beliau, ajaba Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah an dalik. Ya, seperti dengan yang kita sampaikan tadi, Ibnu Qutaibah membantah syubhat ahli kalam tadi tentang firman Allah illa huwa ma'hum ay bil ilmi bima hum alai wa kadanakul ilmu bi kulli makan. Kami mengatakan ilmunya Allah di mana-mana. Wa illa kana madhhabal hululiyah. Kalau dikatakan Allah zatnya di mana-mana, itu ajarannya kelompok al-hululiyah atau ahli wahdatil wujud manunggalin kaula Gusti. Qala Allah taala, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa ay istaqarra. Ya, kalau sekali lagi ada yang menuduh, yang mentafsirkan istawa dengan istaqarra, itu bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Ini orang yang jahil terhadap ucapan Ahlus Sunnah dari kalangan as-salaf. Dan Imam Ibn Al-Banna juga membawakan ucapan Imam Bukhari, ya, dalam kitab Tauhid bab, ya, firman Allah tentang sifat istiwa juga. Kemudian Imam Ibn Al-Banna membawakan, ya, riwayat dari Mujahid yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari yang mana istawa adalah a'la 'alal arsy. Di sini halaman 137 Imam Bukhari membawakan ayat bab wa kana arsyu 'alal ma, arsy-nya Allah di atas air. Wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, istawa ila sama irtafa, Allah tinggi di atas arsy. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata istawa ala alal arsy. Jadi kesimpulannya sama dengan yang dikatakan oleh Abu Umar. Sahabat tadi Ibnu Abdul Bar
makna istaqarra dan ala nggak bertentangan. Istaqarra fil ulu. Allah ada di atas. Paham dong? Ini bantahan kepada kelompok ahlul kalam. Ya, ahlul kalam lebih memilih tafsir istawa istaula, menguasai. Dan ini dibantah oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Ya, ini yang kita belum bacakan hari Senin kemarin, meskipun sudah kita baca pada masa yang lalu, masa yang lampau, sudah berulang kali. Cuma ini sekedar lagi, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Tauhid yang sangat masyhur, beliau wafat tahun 311 Hijriah, abad keempat Hijriah. Ini salafnya kita, ini salafnya Salafi Wahabi, salafnya Ibnu Taimin, salafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Khuzaimah, bab zikri istiwa'i khaliqina al-ali al-a'la. Bab tentang istiwa Allah, sang pencipta kita yang maha tinggi. Kata beliau, al-fa'alu lima yasha. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, ala arsyihi, di atas arasnya. Fakana fauqahu, dia ada di atas aras. Wa fauqa kulli syai', dan dia di atas segala sesuatu. Alian, kama akhbarana Allah Jalla wa ala. Seperti yang Allah firmankan, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas aras, tinggi di atas aras. Enggak ada kata-kata itu jisim. Kalau Allah istawa berarti Allah butuh kepada aras, dan ucapan-ucapan yang seperti yang kita katakan, ahli ribet bin jelimet bin apa? Ruwet. Nah, kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala lagi, fanahnu nu'minu bi khabarillah Jalla wa ala. Kami mengimani kabar berita dari Allah, anna khaliqana mustawin ala arsy. Allah istawa di atas arasnya. La nubaddil kalam Allah, kami tidak merubah kalam Allah. Wala naqulu qaulan ghairal ladzi qila lana, kita nggak mau mengucapkan selain yang dikatakan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan al-kalam. Yang lafaz-lafaz yang dikatakan oleh Allah mereka tolak. Allah nggak punya yadun, nggak punya wajhun. Mereka tolak, tapi pakai kata-kata apa? Jismun. Nggak ada dalam Al-Quran penetapan ataupun penafiannya. Mereka pakai. Kalau Ahlus Sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul. Sesuai dengan apa? Sunnah Rasul tersebut. Kemana sunnah itu berputar. Nggak ngarang-ngarang. Namun al-bidah nggak. Yang ada ajarannya tidak diikuti, namun apa? Ngarang-ngarang ajaran baru. Ini baik berupa akidah ataupun apa? Ibadah. Sama saja. Itu intinya mereka. Yang ada ajarannya istiwa Allah di atas arsy, mereka apa? Tolak, mereka takwil-takwilkan. Pakai kata-kata jisim yang itu tidak ada. Sifat jisim bagi Allah ataupun penafian penolakannya dalam Al-Quran. Itu yang otak-atik terus. Intinya untuk mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, ulama salaf. Kemudian kata Ibnu Khuzaimah, kama qalatil mu'attilatul Jahmiyah, bahwasanya Ahlus Sunnah tidak sebagaimana Jahmiyah. Atau Jahmiyah mengatakan annahu istaula ala arsyihi. Jahmiyah mentafsirkan istawa alal arsy adalah apa? Menguasai. Maka jelas dari sekelumit ini saja antum tahu sang dai ahli kalam tersebut di atas akidah apa? Ahlus Sunnah, naudzubillah min dzalik. Ini kata Ibnu Khuzaimah akidah apa? Al-Jahmiyah. Istawa ditafsirkan istaula, dan ini sudah kita sampaikan juga hari Senin kemarin, namun dari referensi yang lain. Itu yang juga diucapkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah. Mereka lah yang pertama kali mentafsirkan istawa dengan apa? Dan itu masih dipakai oleh sang dai ahli kalam tersebut. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah kelompok-kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah atau yang lain yang disebut oleh para ulama salaf dan kita masih ada, masih bergentayangan. Sekali lagi, meskipun namanya apa? Berbeda, meskipun mengaku ahli sunnah. Kata Imam Khuzaimah, kama qalatil mu'attilatul Jahmiyah anna istawa ala arsy la istiwa fabaddalu qalan ghairal ladzi qila lahum. Mereka berkata tidak seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafe lil yahud.
kata Ibnu Khuzaimah, seperti kelakuan orang Yahudi. Lama ubiru an yakulu hitta fakulu hinta. Ketika mereka disuruh berkata hitta, yang maknanya maghfirah, ampuni kami ya Allah, namun mereka orang Yahudi mengatakan hinta. Ditambahi apa? Nun. Mereka menambahi nun, ahlul kalam menambahi apa? Lam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi kita tahu siapa yang ikut Jahmiyah dan siapa yang ikut apa? Ahlus sunnah dari ulama as-salaf. Taib. Kita sudah agak jauh perginya. Kita kembali lagi. Tadi masih membaca kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Ya, bahwasanya Allah istawa di atas al-arsy. Kemudian wa yusbitun anna lahu wajhan. Ini inti dari kitab syarah yang kita baca ini. Bahwasanya kalau di sini kan dipenggal wa yusbituna anna lahu titik-titik. Itu titik-titiknya diisi di sini. Wa yusbituna anna lahu wajhan. Bahwasanya ulama imam-imam ahli hadis menetapkan Allah punya wajah. Wa sam'an pendengaran, wa basaran penglihatan, wa ilman, wa kudratan, wa kuwatan, wa izzatan, wa kalaman. La alama yaqulu ahluz-zaih. Intinya beliau menetapkan di antara sifat wajah yang dikatakan oleh dai ahli kalam tersebut, yang menetapkan sifat wajah itu hanya Ibnu Taimiyah. Ini bid'ahnya Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh Syekh Utsaimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salahnya Ibnu Taimiyah, Imam Abu Bakar Ismail yang hidup di abad 4 Hijriah rahimallahu taala. Ya, kemudian beliau membawakan dalil wa yabqa wajhu rabbika anzalau bi ilmihi, tentang ilmunya Allah. Taib. Paham dong? Paham ya? Taib. Kemudian wasabuni ditambah lagi. Demikian pula sifat ilmu ini juga ditetapkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Ya, kita kuatkan lagi. Itu kan ada penggalan saja itu. Kata Imam As-Sabuni dalam akidahnya As-Salaf Ashabil Hadis, ini kitabnya yang hidup di abad 5 Hijriah, tepatnya wafat tahun 449 Hijriah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Utsaimin. Namun akidah mereka sama. Sekali lagi, kalau dai ahli kalam itu tidak tahu salafnya Ibnu Taimiyah, jangan menghukumi. Ini salafnya. Jangan berdusta. Ya, menuduh ini karang-karang Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Ya, akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, ya sama dengan akidah salaf ashabul hadis seperti yang dituangkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Kita baca di sarahnya di sini. Beliau Imam As-Sabuni berkata, wa kadzalika yaquluna fi jami'i sifat. Demikian pula Ahlussunnah, ulama salaf mengatakan tentang semua sifat Allah, nggak membedakan sifat ilmu, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat wajah, sifat tangan, ditetapkan semuanya. Ya, tanpa diserupakan, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwilkan. Ini konsistennya ahli sunnah. Allati nazala bi dzikriha al-Qur'an, yang mana sifat tersebut dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa waradat biha al-akhbarus sihah minas sama'. Dan juga dikabarkan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya tentang sifat pendengaran. Kemudian titik-titik kita isi di sini. Apa titik-titiknya? Dari kitab aslinya, kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau cetakan ini cetakan Maktab Al-Ghuraba Al-Athariyah. Beliau mengatakan, wa kadzalika yaquluna fi jami sifat allati nazala bi dzikri al-Qur'an wa waradat biha al-akhbar sihah min as-sam wal basar wal ain wal wajh wal ilm. Titik-titik itu diantaranya apa? Pendengaran, kemudian titik-titiknya wal basar, penglihatan, wal ain, sifat mata bagi Allah. Ditetapkan apa adanya, nggak ada kata-kata kalau ditetapkan Allah punya ain berarti itu jism, anggota tubuh sama dengan anggota tubuh manusia. Itu artinya tasbih. Ini ahli Ruwat bin Jalimin, benar Pak? Ini salah, tidak ada seperti itu. Cukup langsung mengatakan mereka menetapkan sifat-sifat tersebut. Sifat mata wal wajah, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu titik-titiknya. Wa isbituna lahu minas sam'i wal basar wal ain, ya, wal wajah wal ilmi.
tanpa ada apa? Takwil-takwilnya. Dan Imam Ibnu Khuzaimah, ini kita baca sudah hari Senin kemarin, di akhir kitab mengatakan inilah akidah salafus saleh. Kita mau baca siapa saja yang memiliki akidah seperti ini, menetapkan sifat wajah, sifat mata bagi Allah, sifat Allah tinggi di atas arsy. Siapa saja yang memiliki akidah seperti ini? Apakah Ibnu Taimiyah? Nggak mungkin. Karena apa? Karena apa? Imam As-Sabuni jauh hidupnya sebelum Ibnu, nggak mungkin disebut di sini. Karena apa? Beliau jauh hidupnya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun intinya Ibnu Taimiyah hanya mengikut ulama salaf seperti yang disebutkan di sini. Siapa saja ulama salaf yang berakidahkan seperti dalam kitab akidah salaf ashabul hadis ini, kita baca semuanya biar mereka tambah melek. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Coba antum hitung ya. Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Ibnu Mubarak, Abul Ahwas, Syariq, Waqi', Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian kata Ahmad bin Salamah juga, Yahya bin Yahya, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ibrahim bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari. Kemudian ditambahkan lagi kata Imam As-Sabuni, dan al-haqtu bihaula alladina dzakar Ibnu Qutaibah rahimahullah. Aku tambahkan kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, yaitu diantaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ikut siapa? Wahabi. Nah, jadi Wahabi ikut siapa? Asy-Syafi'i. Ini yang dipersaksikan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Ini bukan ulama kaleng-kaleng, ya. Ini ulama beneran ini. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhri dari kalangan tabi'in, wa Sya'bi wa Taimi, wa man ba'dahum Kalais ibn Sa'ad, wal Auza'i wa Tsawri wa Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, wa Ahmad bin Salamah, wa Muhammad bin Zaid, Yunus bin Ubaid, Ayub As-Sakhtiyani, Ibnu Aun, kemudian juga Yazid bin Harun Al-Wasiti, Abdul Razzaq bin Hamman As-San'ani, Jarir bin Abdullah Ad-Dabbi, Muhammad bin Yahya Ad-Dhuli, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang menetapkan sifat-sifat tersebut Imam Bukhari juga diantaranya. Wa Muslim bin Hajjaj, wa Abi Dawud, wa Abu Zur'a Ar-Razi, wa Abu Hatim, wa Ibnu Abdurrahman bin Hatim, wa Muhammad bin Muslim Ar-Razi, Muhammad bin Aslam At-Tusi, Abu Sa'id Utsman bin Said Ad-Darimi, wa Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa hadhil jumal allati asbatuha fi hadal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim. Isi kitab yang aku tulis ini itu semuanya adalah akidah ulama-ulama semuanya itu, jami'ihim. Lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dha. Tidak ada sebagian pun yang menyelisihinya. Ini ijma' salaf, seperti yang juga kita pernah nukilkan dari kitab Ijma' Salafil I'tiqad. Masa nggak melek-melek? Bukan antum di sini, antum sudah melek, alhamdulillah. Yang di sana. Nah, kata beliau, bal ajma'u 'alaiha kulliha. Bahkan semua ulama tersebut ijma' akan akidah ini. Di antara tadi menetapkan sifat-sifat wajah, sifat mata bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala alam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mau tambahkan tadi di antara ulama yang juga di atas akidah salaf ashabul hadis. Tadi kan disebutkan beberapa nama ulama penulis kitab-kitab hadis. Siapa di antaranya kalau masih ingat tadi? Yang disebut tadi siapa saja? Dari ulama penulis kitab 6 induk hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, kita mau tambahkan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Kalau yang punya Sunan Tirmidzi, kalau bagi dai alil kalam tadi punya Sunan Tirmidzi, silakan buka hadis 662 tentang hadis masalah sifat tangan bagi Allah, ya'khudhu biyamini. Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya. Kata Imam At-Tirmidzi dalam sarahnya atau dalam takliknya, komentarnya terhadap hadis tersebut, ini kita ambilkan dari nukilkan karena bukunya tebal juga. Ini ada buku yang layak untuk dibaca oleh ahlul kalam tadi, Dhammu At-Tajsim,
celaan bagi at-tajsim yang mengatakan Allah jisim dan seterusnya. Wa hujaju itsbati sifatillah, sekaligus hujah-hujah dalam menetapkan sifat Allah Al-Ghani Al-Karim. Beda at-tajsim yang dikafirkan oleh para ulama dengan sekadar menetapkan sifat Allah. Kata Imam At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis tangan Allah, beliau mengatakan wa qad dzakarallahu azza wa jalla fi ghairi maudhi' min kitabi al-yad. Allah telah menyebutkan dalam banyak ayat tentang yad, tangan, wasama, pendengaran, wal basar, penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyah hadhil ayat. Kelompok Jahmiyah mentakwilkan ayat-ayat ini. Fafasaruha ala ghairi ma fasar ahlul ilmi. Mereka mentafsirkan selain yang ditafsirkan oleh para ulama salaf. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adam biyadi. Mereka mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu inna ma'nal yad hahuna al-quwwah. Al-Jahmiyah mentafsirkan tangan artinya kekuatan. Wa qala Ishaq bin Ibrahim bin Rahawai, berkata Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari yang sudah disebut namanya tadi oleh Imam As-Sabuni. Innama yakunu tashbih idza qala yadun kayadin. Ini pernyataan ulama salaf yang dinamakan tasbih, yang haram hukumnya, yang kufur hukumnya itu kalau mengatakan tangan seperti tangan, tangan Allah seperti tangan manusia, itu baru namanya apa? At-tasbih. Mislu yadin au sam'un kasam'in, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Au mislu sam' fa idza qala sam'un kasam'in au mislu sam'in fa hada tasbih. Kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, itu baru namanya at-tasbih. Adapun sekedar menetapkan sifat Allah bukan tasbih. Kata beliau lagi, wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala. Adapun kalau orang itu mengatakan seperti yang Allah katakan, yadun, Allah punya tangan, wa sam'un punya pendengaran, wa basarun punya penglihatan, wa la yaqulu kaif, tanpa membagaimanakan, wa la yaqulu mislu sam'in, tanpa mengatakan sama dengan pendengaran makhluk, wa la kasam'in, fa hadza la yakunu tasbih. Ini bukan tasbih, bukan apa? Menyerupakan. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitsli syai' wa huwas samiu al-basir. Kemudian dalam kitab ini disebutkan juga ucapan Imam Al-Asbahani yang hidup di abad 6 Hijriah, wafat tahun 535 Hijriah, dan kitabnya sudah kita pernah bawakan, Al-Hujjah fi Bainil Mahajjah. Beliau mengatakan wa kadzalikal qaul fi jami sifat. Demikian pula ucapan Ahlussunnah tentang semua sifat-sifat Allah. Yajibul imanu bi, wajib mengimaninya, wa yutrakul khaud fi ta'wilihi. Tidak tenggelam dalam apa? Takwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, wa idraki kaifiyatihi. Paham dong? Baik, ini yang sekali lagi, ini salafnya Ibnu Taimiyah, salafnya Ibnu Utsaimin, salafnya Salafi Wahabi seperti dalam pernyataannya. Baik, kita kembali kepada kitab asal akidah Imam Abul Hasan Asy'ari. Bahkan di sini sudah imamnya sendiri sudah taubat dari apa? Akidah takwil, tapi pengikutnya kok masih apa? Ngeyel. Naudzubillah min dzalik. Ini juga kita bawa buku aslinya. Kitab apa? Maqalatul Islamin. Kita mau baca, biar tambah, sudahlah. Wa ma alaina ilal balah. Kita hanya menyampaikan hidayah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dari awal mukadimah yang sudah kita lewati. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab Maqalatul Islamin, jilid yang pertama, halaman 345. Hadihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah. Ini adalah ringkasan ucapan ashabil hadis ahli sunnah yang asli. Jumlatu ma'ali ahlul hadis wa sunnah al-iqrar billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Inilah ajaran ahlul hadis wa sunnah, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Wa ma ja'a min indillah wa ma rawahu thiqat an rasulillah. Dan yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat rawi-rawi yang thiqat, terpercaya. La yaruduna min dzalika syai'a. Mereka tidak menolaknya sama sekali. Kemudian disebutkan wa annallaha subhana ilahun wahidun fardun somad. Allah sesembahan yang satu, yang maha esa, yang somad, tempat
bergantung, la ilaha ghairu, tidak ada sembahyang hak kecuali Dia, lam yattakhidz sahibatan wala walada, Dia tidak menjadikan istri ataupun anak, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa annal jannata haqqun wa anna nar haqqun. Kemudian beliau mengatakan wa anna Allah subhanahu ala arsyihi, dan bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya, seperti dalam firman-Nya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Enggak ada takwil-takwil. Wa anna lahu yadain, dan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Kalau Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dikatakan sesat ketika mengatakan Allah punya tangan, maka konsekuensinya apa? Imam Abul Hasan Asy'ari juga apa? Sesat. Tadi imam-imam salaf yang kita baca juga sesat. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula kata Imam Abul Hasan Asy'ari, wa anna lahu ainain, dan bahwasanya Allah memiliki kedua mata. Dalilnya tajri bi ayunina. Wa anna lahu wajhan, Allah memiliki wajah. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajah Rabbmu. Ini ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan di akhir babnya beliau mengatakan fahadi jumlatum ma ya'muruna bi. Inilah ajaran ahli sunnah tadi yang mereka perintahkan kaum muslimin untuk mengikutinya, wa yastamiluna wa yarana, ini pendapat mereka. Kemudian kata Imam Abul Hasan Asy'ari, wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqul, dan apa yang mereka ucapkan juga kami ucapkan. Wa ilaina dzhab, dan ini pendapat kami, kata Imam Abul Hasan Asy'ari. Wa ma taufiquna illa billah. Nah, sekali lagi, kalau mengatakan ini akidah karangan Ibnu Taimiyah, karangan Salafi Wahabi, sadi kabrat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Tinggal berapa menit lagi? 1 menit, bukan 1 jam ya. Kalau 1 jam masih ada bahannya sebetulnya, cuma insya Allah suatu saat lagi. Baik, masih panjang sebenarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.